wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan hadis nomor 25. Lain cetakan, lain kadang nomor, tengok. Sama 25. Di mana antum beli? Berapa harganya? Hah? 65.000. Diskon 58. Bawa nama Ustaz. Bilang untuk pengajian Rabu subuh. Saya tak ada hubungan dengan toko buku itu. Jangan antum anggap saya reseller. Yang ada buku bagus, yang tak ada buku bagus. Yang tidak datang bisa diulang balik mendengar. Hari ini orang masih mau mengaji, alhamdulillah. Jadi tak usah saling mengecam, saling mengejek dan lain sebagainya. Kita lanjutkan hadis 25. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata, bisanadihi wa bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi namanya Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? At-tuhuru syatrul iman. Tuhur suci, syatru setengah atau sebagian, iman setengah iman. Banyak tulisan di dinding toilet masjid, an-nazafatu minal iman. Kalimat itu betul, tak salah, tapi bukan hadis Nabi. Saya mendengar ceramah di RRI sore jam 6. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, an-nazafatu minal iman. Itu bukan hadis. Maka mengatakan an-nazafatu minal iman, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepada aku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Jadi kalau dia bilang itu hadis, kalau tak tahu cari tahu. Sudah kita kasih tahu, itu bukan hadis. Yang hadis itu adalah at-tuhuru syatrul iman. Suci itu setengah dari iman. Mengapa suci itu setengah dari iman? Karena yang dimaksud dengan iman di sini adalah sholat. Mana dalilnya? Beralihlah arah kiblat. Jadi waktu pindah ke kota Madinah, kiblat itu menghadap ke Palestina, Baitul Maqdis. Datang orang Yahudi mengejek Nabi. Oh, tengok tuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatnya menghadap ke Palestina. Padahal sebelumnya salatnya menghadap ke Ka'bah. Sekarang Nabi salat menghadap ke Palestina. Diejek sama orang Yahudi. Masa sholatnya menghadap ke kampung kami, ke Palestina? Sampai Nabi itu sholat matanya menghadap ke langit. Maka turunlah ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami melihat wajahmu menghadap ke langit. Tapi jangan gara-gara ini antum besok sholat menghadap ke langit.
Kalau ditanya kenapa nggak ada busana? Ini sunnah. Sunnah itu fawalli wajhaka syatral masjidil. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sudah melihat matamu menghadap ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan menghadapkan wajahmu ke arah kiblat yang kau suka. Maka turunlah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Setelah berapa lama? 17 sampai 18 bulan. Nabi pindah ke kota Madinah bulan Rabiul Awal. Ayat itu turun bulan Sya'ban. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Berapa bulan? 17 bulan. Nabi berdoa 17 bulan baru turun. Tiba-tiba ada jamaah baru berdoa subuh, zuhur komplain ke Ustaz. Ustaz, doa saya tak dikabulkan. Dia bukan berdoa ke Tuhan, dia sedang mengangkat dirinya jadi Tuhan dan disuruhnya Allah mengakui dia. Kita tuh kalau berdoa tuh minta, yang namanya minta itu ya mau dikasih, kalau tidak mau Allah ya kita terima saja. Jangan memaksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meminta memaksa Tuhan, kata Allah sebetulnya yang Tuhannya aku apa kau? Prinsip berdoa itu dua. Yang pertama minta, kasih alhamdulillah, tak dikasih sikap kita dua. Yang pertama husnuzon sama Allah. Yang kedua ridho. Ridho itu macam mana ridho itu? Macam mayat dimandikan orang. Pernah antum menengok jenazah komplain waktu dimandikan? Pas dibersihkan hidungnya, janganlah. Jadi kita sama Allah itu dua saja. Yang pertama husnuzon, yang kedua ridho. Antum jatuh cinta sama kawan sekelas, satu semester, satu angkatan, dari mulai ospek udah naksir. Tiba-tiba pas wisuda berfoto dia sama orang lain. Siapa itu? Tunangannya. Itu antum kalau tidak ridho, gila. Maka antum mesti ridho bahwa Allah ridho, tak melawan. Yang kedua, antum mesti husnuzon bahwa Allah menyediakan yang lebih cantik, yang lebih pintar, yang lebih. Kalau tidak antum putus harapan. Apalagi kalau antum kuliah di UIN, pulang wisuda itu terjun ke sungai. Kolam depan UIN itu. Setelah 17 bulan, nanti kalau keluar pertanyaan, berapa lamakah sahabat menghadap ke Baitul Maqdis? 17 bulan. Dari mana Ustaz tahu 17 bulan? Antum hitung. Nabi pindah bulan Rabiul Awal, ayat itu turun bulan Sya'ban. Ketika pindah arah kiblat, datanglah sahabat bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, saudara kami yang dulu sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan itu, macam mana sholatnya? Diterima Allah apa tidak?" Turunlah ayat, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum." Allah tidak menyia-nyiakan imanahum. Iman di situ maksudnya sholat. Itulah makna ini. At-tahuru syatrul iman. Suci itu setengah sholat. Apakah sah sholat kita ini kalau sucinya tak betul? Makanya sebelum masuk kitabus sholah,
Yang pertama adalah kitab Toha. Mohon maaf Ustaz, bisa di setel suaranya ini tak pakai eko. Eko ini kalau untuk sholat bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Tapi kalau untuk ceramah dia tak pakai eko. Apalagi kalau ekonya berlebih. Halo. Suci itu setengah sholat, karena sholat tidak sah kalau tidak bersuci. Ibu, walaupun anak ibu itu laki-laki, ajarkan dia bersuci. Kau jangan terkoncing toga. Tapi ayah gitu mak, ayah kau lain. Ayah kau Fir'aun. Kau anakku, kau mesti ikut cakap aku, kau anakku. Ayah kau tu anak mak dia. Dia itu memang salah didik. Kau tak boleh salah didik. Nanti air kencing tu terpecik ke celana kau. Saya lewat sholat di dekat pom bensin tu, ada pom bensin sebelum masuk kota Pekanbaru. Keluar saya dari masjid, rupanya bapak supir kol diesel tu lambat. Di bawah tempat duduk mobilnya itu kain sarung. Takut dia celananya kotor bernajis, maka dia sholat bawa sarung. Adik-adik mahasiswa kalau khawatir sholat, pakaiannya suci, badan suci, tempat suci, hati suci. Jadi kalau ada orang tak sholat, kau kenapa tak sholat? Kita sucikan hati kita dulu. Itu orang nama mazhabnya mazhab ngeles. Jilbab gitu juga. Kau kenapa belum pakai jilbab? Yang penting hati kita. Nanti saya khawatirnya pas di jalan jumpa sama orang gila tak bercelana. Kau kenapa tak bercelana? Yang penting hati kita. Baru tahu. Saya kalau mengajar hadis gitu, dipotong-potong dia. Ini potongan yang pertama. At-tahuru syatrul iman. Suci itu setengah iman. At-tahuru syatrul iman. Semua yang suci pasti bersih, tapi tidak semua yang bersih suci. Apa itu bersih? Bersih dari kotoran. Tapi suci dari hadas. Semua orang bersih, tapi dia tak mandi wajib, maka tak suci. Sedangkan orang yang beriman, dia suci. Kalau bersih, nazafah. Kalau suci, tohar. Kita mau sholat itu nazafah dan tohar, bersih dan suci. Kalau ada orang mengejek, jangan marah. Apa itu orang Islam itu nungging-nungging? Karena pantatnya suci. Kalian tak nungging karena tak cebok. Marah dia. Oh gitu kau ngejek? Kan kamu yang jadi gara-gara tadi kan? Aku tak ada. Jadi kalau kita diejek orang, jangan marah, tapi jawaban siap. Begitu. At-tahuru syatrul iman. Suci itu setengah atau sebagian dari iman. Iman di sini maksudnya sholat. Berikutnya, walhamdulillah tamlakul mizan. Alhamdulillah tamlak, memenuhi mizan. Mizan artinya timbangan.
Ada kawan saya Pak namanya Mizan, emaknya waktu sedang menimbang lahir dia, kasih nama Mizan. Alhamdulillah memberatkan timbangan. Dalilnya hadis lain, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan, memberatkan timbangan. Jadi semua yang di hadis-hadis itu ada korelasinya dengan hadis lain, ada ketersinambungannya, connectingnya dengan ayat dan hadis lain. Maka kalau mau berat timbangan kita, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Kalau mau bersyukur, alhamdulillah, bayangkan nikmat Allah. Jantung ini menyemburkan darah. Menyemburkan darah. Itu tekanan jantung orang yang normal. Jantung itu kalau tak normal dia tekanannya cepat. Maka datanglah dokter memasangkan alat untuk tekanan. Oh, ini tekanannya tak normal. Biasanya tekanan tak normal ini dua. Pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Maka kita mesti banyak bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Cantik anaknya ya, alhamdulillah. Jelek anaknya ya, ayahnya tak ganteng. Alhamdulillah. Kalau mau bersyukur, pergilah ke rumah sakit. Keluar nanti dari pengajian nih, singgah ke rumah sakit di Panam nih, beberapa rumah sakit, 1, 2, tengok. Kalau ditanya sama security itu, mau jenguk siapa Pak? Semua yang ada di sini mau ku jenguk. Gak bisa, pesan Ustaz Somad tadi. Gak boleh, awas kamu sakit besok. Menengok orang sakit itulah nanti baru datang. Oh, ternyata nikmat sehat ini mahal luar biasa. Punya rumah besar, punya mobil mewah, duit banyak, ada gunanya kalau sakit? Jaga kesehatan. Saya yang paling dikhawatirkan jamaah, saya sakit. Ustaz jaga kesehatan ya. Setiap tempat jaga kesehatan Pak Ustaz, jaga kesehatan. Khawatir betul lah dia kita sakit. Tapi saya tak pernah saya jaga makan. Ada orang sampai makan pun takut. Makan nasi takut, minum teh takut. Apa ditakutkan? Makan, tapi jangan banyak-banyak. Sampai sekarang saya tak ada pantang-pantang. Pantang satu, pantang dekat. Asal dekat habis. Maka bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Saya yang membuat saya bersyukur, saya selalu membandingkan hidup saya dengan masa lalu. Dulu saya pulang dari Pekanbaru, tak ada orang kenal. Duduk saya di depan mimbar masjid Rumah Sakit Arifin Ahmad. Tahu tuh Rumah Sakit Arifin Ahmad? Rumah sakit umum. Jam 12 saya duduk di situ. Zuhur jam 12.30. Diumumkan pengurus masjidnya lah. Karena khotib kita Ustadz Abdul Somad LCMA belum juga hadir, maka sholat Jumat lanjutkan oleh pengurus. Padahal saya sudah terduduk dari jam 12. Pas lalu pulang baru diteleponnya.
Kok Ustaz nggak datang? Kata dia. Aku udah terduduk jam 12 di situ. Kuajarkan sama kau ya pengurus, nanti cara memanggil khotib. Kepada petugas khotib hari ini, Ustadz Abdul Somad LCMA dipersilakan untuk naik ke atas mimbar karena waktu sholat Jumat sudah masuk. Sekali lagi kami panggilkan kepada khotib. 3 kali kau panggil dia tak ada, berarti dia tak ada situ. Gitu caranya. Entah masih hidup, entah sudah meninggal pengurus masjid. Ceramah saya di Masjid Aliantan sebelum kabun itu sudah Aliantan. Hujan-hujan sampai saya ke situ bawa mobil sendiri. Sampai itu datang pengurusnya bawa payung, mengetok kaca, tok. Saya buka kaca, dia tanya ke saya, Ustadznya mana? Masjid Aliantan. Jadi kita banyak bersyukur tuh mesti melihat ke belakang. Kita kalau mau bersyukur tengok orang lain. Kalau kita kemari naik motor, tengoklah orang yang naik sepeda. Kalau kita kemari naik sepeda, tengok orang yang jalan kaki. Orang yang berjalan kaki, tengok orang yang sakit kaki. Orang yang sakit kaki, tengok yang amputasi. Yang belum berbini, jangan tengok orang berbini 2. Begitu cara kita bersyukur. Yang jurus itu bukan dari saya. Kata Nabi, unzur ila man huwa asfala minka. Tengok orang yang di bawahmu. Itu nanti yang keluar dari mulut kita adalah alhamdulillah. Saya tak ada bercita-cita ingin itu, ingin ini, tak ada. Saya hidup saya ini saya syukuri. Sudah terlalu lebih daripada yang dicita-citakan, yang diinginkan. Yang saya inginkan dulu, saya ingin pulang membeli tanah di Kuala Cinaku. Tahu Kuala Cinaku? Ini Indragiri Hulu, ini Indragiri Hilir. Beli tanah di Kuala Cinaku, buat pesantren, buat kolam lele, tanam cabai, tanam kangkung, mengajar. Cita-cita saya tak muluk-muluk. Tak ada cita-cita saya pulang nanti tabligh akbar, disambut orang tola al-badru alaina, di syuting naik helikopter. Tak ada, tak terlintas sikit pun dia tak saya. Cita-cita cuma satu, membahagiakan mak. Aku mesti kuliah, aku mesti selesai S1, S2, S3, habis itu aku nanti mengajar, habis itu nanti aku bisa membahagiakan mak. Lebih daripada itu bonus. Jadi yang sekarang ini bonus. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau tidak kita ukur diri kita ini ke pangkal jalan, kita jadi lupa diri. Pernah antum mendengar istilah lupa diri? Lupa dia diri dia itu. Dia menjadi diri orang lain. Maka antum mesti menulis. Aku dulu kuliah di UIN, subuh Rabu pengajian dengan Ustadz Somad. Ke masjid di jalan Kamboja itu menumpang sepeda motor kawanku karena aku takut minyakku habis. Hari ini tulisan itu biasa-biasa saja, tapi nanti di tahun 2042 dia menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya mulai menulis diari tahun 1993, masih ada diarinya sampai sekarang. Waktu itu umur saya lahir 77, 93, 16 tahun. Dari 16 tahun saya sudah menulis. Kalau saya mati akan dibaca oleh anak saya tentang perjalanan saya, tentang hidup saya. Menulislah. Menulis itu nanti membuat kita bersyukur karena kita sedang melihat masa lalu. Aku dulu kuliah di UIN, kos dengan kawanku,
Tempat tidur di kamar tuh kasurnya satu, kami sip-sipan. Kadang dia, kadang aku. Sarapan pagi telur ayam kami bagi dua, kuningnya untuk siang, putihnya untuk pagi. Ada tak orang begitu? Ada. Pengurus masjid di Jalan Nangka masuk ke kanan. Imam. Ustadz kenal dengan Profesor iya, itu Pak Ustadz sekamar sama saya dulu. Kami kalau beli telur ayam untuk Ustadz dibagi dua, putihnya untuk pagi, kuningnya untuk siang sama malam. Itu yang disebut dengan, kalau bahasa kampung awak, man make story. Hanya manusia yang bisa menciptakan sejarah. Ada makhluk lain yang bisa buat sejarah? Manusia bisa membuat sejarah. Maka antum buatlah sejarah hidup antum, dan nanti setelah antum jadi orang, antum baca itu, antum akan bersyukur, alhamdulillah. Dan taat itulah berat timbangan antum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar apa amal yang paling kecil, menggerakkan lidah, alhamdulillah. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani. Subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani memenuhi, au tamla'u atau memenuhi. Tamla'ani dua memenuhi, tamla'u satu memenuhi. Ma bainas samawati wal ardh, antara langit dan bumi dipenuhi oleh balasan pahala karena mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Subhanallah itu apa artinya? Allah itu sudah suci kan? Kenapa disebut Allah Maha Suci? Yang saya hormati bapak-bapak, tamu-tamu sekalian, pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah SWT. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Itu saya tausiah di Pasar Bawah. Pasar Bawah, di tepi laut itu ada kantor, tepi sungai itu ada kantor acara. Nah, yang buat acara Pelindo, Direktur Pelindo itu bilang, mari kita bersyukur kepada Allah SWT, bersolawat kepada Allah Rasulullah SAW. Langsung panitia itu berbisik ke saya, non-muslim. Rupanya bapak itu tak Islam, tapi dia suka mengundang saya, suka dia dengar ceramah. Kenapa mesti kita sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Suci? Saya perlu mengatakan pakaian saya ini suci, karena orang ragu ditengoknya baju saya ini ada bekas tetesan kopi. Lalu matanya macam-macam curiga mata dia. Saya bilang, bajuku ini suci, jangan kau ragu. Allah itu suci kan? Lalu kenapa perlu kita bilang Allah Subhanahu? Karena ada orang yang menodainya anak, maka disucikan Allah dari anak. Dibilangnya Allah itu punya emak, maka disucikan Allah. Itulah dia ayat yang kita baca rakaat kedua qabliyah subuh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itulah ayat yang mensucikan Allah dari semua perkataan manusia yang menistai, menodai, mengotori Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tahu nanti antum ditanya orang. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu kan sudah suci, kenapa sebut lagi di Maha Suci? Allah itu suci, mulut manusia ini mengotori Allah. Dibilangnya Allah itu punya anak, dibilangnya Allah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Ya, orang Yahudi.
Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Mereka berkata Al-Masih anak Allah. Dibantahnya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengatakan subhanallah walhamdulillah itu pahalanya banyak Pak Ustaz. Banyak. Sebanyak apa? Maka seringkali Al-Quran dan hadis menjawab sesuatu yang abstrak menjadi jelas. Ustaz, kalau saya bersedekah pahalanya banyak. Sebanyak apa? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, satu biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Dari yang tidak jelas menjadi. Ustaz, kalau saya bertasbih subhanallah walhamdulillah ada pahalanya? Ada. Pahalanya banyak Pak Ustaz? Banyak. Sebanyak apa? Ma bainas samawati wal ardh. Al-Quran dan hadis menjelaskan sesuatu yang tak jelas. Sayang abang ke saya, ibu tuh bertanya ke suaminya. Sayang, betul. Sayang tuh jelas apa tak jelas? Tak jelas. Yang jelas itu apanya? Uang belanjanya. Sayang itu abstrak, tak jelas. Buktinya mana? Jadi Al-Quran, hadis menunjukkan sesuatu yang tak jelas menjadi jelas. Penjelasan itu dalam bahasa Arab namanya syarah. Apa namanya? Syarah. Orang yang menjelaskan itu disebut dengan pensyarah. Makanya di Malaysia dosen-dosen itu disebut pensyarah. Siapa itu? Dia itu pensyarah saya. Orang yang menjelaskan. Di Indonesia dosen itu disebut dengan dosen karena gajinya 2 sen. Maka disebut dengan dosen. Kita lanjutkan. Wassalatu nurun. Salat itu adalah nur, cahaya. Mengapa salat itu disebut cahaya? Kita ini bisa melihat ini karena mata atau karena cahaya? Yang yakin menjawab, yang tak yakin diam. Daripada disalahkan Ustaz, itu bagus diam. Diam adalah cara yang paling selamat. Siapa yang mengatakan kita melihat ini karena mata, nanti besok malam jam 12 izin ke Ustaz pengurus, minta masuk kemari jam 12 malam, matikan semua lampu, bukalah biji mata nih selebar-lebar. Bisa menengok. Jadi kalau begitu kita melihat karena cahaya. Maka doanya dalam hadis sahih, Nabi minta cahaya. Doa tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasani nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa ja'al li nura. Berikan aku cahaya. Kenapa membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, malam Jumat, petang Jumat, sore Jumat, adha'a lahu min nur, dia diberikan Allah cahaya sampai Jumat depan. Maksud cahaya di sini bisa membedakan mana hak, mana batil. Karena ada cahaya, inilah saya bisa nampak mana orang, mana tiang. Kalau tak ada cahaya, itulah menyipak ya orang masuk ke dalam masjid. Habis orang disipaknya dalam. Jadi kalau ada orang hantam kromo, tak bisa dibedakannya mana bini dia, mana bini kawan. Itu berarti orang tak ada cahaya. Matanya ada,
tapi tak bisa. La ta'mal absaru, yang buta itu bukan matanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, yang buta itu adalah mata hatinya. Yang buta mata hatinya, kata Bang Roma. Jadi kalau kita sholat diberikan Allah cahaya. Itu Pak Ustadz, tetangga saya sholat terus tapi sombongnya minta ampun, mungkin cahayanya masih 5 watt. Maklumlah lampu. Itu Pak Ustadz, dia sholat terus, rajin ke masjid, tapi bayar iuran security lambat minta ampun, iuran sampah. Mungkin lampunya hidup mati, lebih sering mati daripada hidup. Itulah mengapa ada sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, supaya terang benderang ya, menyala dia. Saya Pak Ustadz malam tadi, kira-kira jam 2 malam, tiba-tiba kami kalau di rumah tuh mati lampu, kalau tidur lampu kami matikan. Nampak saya di badan istri saya itu bercahaya Pak Ustadz. Apakah itu cahaya sholat itu Pak Ustadz? Bukan, binimu sedang memeriksa handphone. Tengok apa aja WA abang tuh tadi siang, bercahaya lah nampak. Cahaya yang dimaksud itu bukan dalam bentuk zahir. Kemarin saya jumpa Ustadz, katanya ada aliran sesat baru, namanya aliran nur, cahaya. Karena kata dia Tuhan itu cahaya. Jadi kalau dipejamkan mata, nampak cahaya. Cara menampakkan cahaya itu diantuk-antukkan kepala itu ke dinding. Dan itu nampak cahaya. Itu bukan cahaya, itu berkunang-kunang. Tahu kunang-kunang? Malam dia serangga. Anak sekarang tak tahu karena di kota tak pernah dia nampak kunang-kunang. Kalau kami dulu di kampung musim durian nengok kunang, asal nampak kunang-kunang lari. Kenapa lari? Karena kata orang kunang-kunang itu kuku orang mati. Orang mati kukunya itu jadi kunang-kunang. Itulah kita memang selalu, semua orang yang hidup di Indonesia ini pasti percaya hantu. Karena memang ceritanya hantu terus. Filmnya pun hantu. Kunang-kunang. Maka orang yang kepalanya pusing nampak bercahaya disebut dengan berkunang-kunang pemandangan kita. Allah itu tidak bisa dilihat. Ada tulisan di internet, artis melihat Tuhan di langit warnanya hitam sedang duduk. Jadi kalau ada orang mengatakan waktu kupejamkan mataku nampakku cahaya merah kuning, itulah Tuhan. Satu ayat cukup membantahnya. Walam yakul lahu kufuwan. Apapun yang nampak, yang terlintas di pikiranmu bukan Allah Ta'ala. Sudah paten itu di dalam ajaran Islam. Tak perlu lagi, asalkan nampak cahaya, bukan cahaya. As-salatu nur, salat itu menjadi cahaya. Makanya dia cahaya. Jangan putus cahaya itu. Bangun salat. Kalau bangun malam, usahakan bangun itu jam 4. Tahajud Nabi itu sebetulnya gimana Pak Ustaz? Salat malamnya Nabi itu sebetulnya bagaimana Pak Ustaz? Minta tolong Bang, geser papan tuh agak ke samping sini. Mohon maaf, awas tersangkut. Udah.
Sholat malam Nabi itu katanya nisfahu. Nisfahu berarti setengah. Lalu kemudian tidurnya setengah. Tidur. Lalu kemudian sholatnya kata dia sulusahu, sepertiga sholat. Lalu kemudian tidur lagi. Sudusahu, seperenam. Begitu cara membagi malam tadi. Tidurnya setengah, sholatnya sepertiga, tidur lagi seperenam, barulah masuk subuh. Jelas? Apanya yang jelas? Dua belas, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Jam berapa azan isya? 7 sekian. Selesai sholat isya jam 8. Jam berapa azan subuh? 4 sekian. Sholat subuh jam 5. Cara menghitungnya itu dari setelah isya ke subuh. Tidurnya setengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jam. Setengahnya berarti berapa? 4 setengah. 1, 2, 3, 4. 12, 30. Paham? Sholat sepertiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sepertiganya berarti berapa jam? 3 jam. 12 setengah. 1 setengah, 2 setengah, 3 setengah. Ini yang dimaksud dengan sepertiga. Tidur lagi 1/6. 1/6 dari 9 jam ini berapa? 1 jam setengah. (90 menit) sama dengan 1/6. Jelas? Jelas? Jelas. Tak juga jelas, sarapan dulu. Nah, mana tahu nanti antum udah ngaji kalian Riyadhus Shalihin, udah apa makna nisfahu wa sulusahu wa sudusahu? Itu kan ada dalam pembahasan dulu. Entah apa dulu penjelasan saya sama ini dia penjelasan. Penghitungannya itu dari pada isya ke subuh. Nah, Nabi itu tidurnya memang sesudah isya. Itu maka dia mudah bangun. Kita tidurnya di sini. Hah? Karena sesudah inilah ada drama Korea, ada box office. Tidurnya di sini, ada pula yang tidur di sini. Jadi jam itu kacau. Tidur yang paling berkualitas nih. Dari sini ke sini, inilah tidur paling berkualitas. Makanya Nabi itu sehat. Tidur itu bukan 8 jam tidur sehat, enggak. Buktinya orang yang jaga malam, tidur dia dari jam 6 subuh sampai ke jam 6 sore badannya tetap lemas. Tidur itu bukan pada kuantitas, tapi pada kualitas. Tidur yang paling berkualitas setelah isya. Makanya makruh hukumnya bicara yang bukan bicara agama setelah isya. Setelah isya tidur. Saya Pak Ustaz payah tidur setelah isya, tak terbiasa. Nanti malam saya jamin antum setelah isya bisa langsung tidur. Caranya habis sholat makan antimu.
Ini tidur Nabi. Bagi yang tak bisa ikut ini, maka usahakan bangunnya sejam sebelum subuh. Berarti jam. Ini cara menghitung menurut kita di WIB, Waktu Indonesia Barat di Riau di Sumatera. Adapun saudara kita di Papua, di Makassar, sesuaikanlah dengan daerah masing-masing. Bangunlah jam 4. Setel semua handphone tuh bangun jam 4. Bangun pertama 2 rakaat sholat sunat wudu, 2 rakaat sholat sunat taubat, 2 rakaat sholat sunat tahajud. Tak sanggup 4, tak sanggup 2 rakaat sholat sunat hajat, 3 rakaat witir. Habis itu 100 istighfar, 100 sholawat, 100 la ilaha illallah. Tak lama sesudah itu azan subuh. Saya sudah sebutkan tentang tidur Nabi, dan yang bangun jam 4 nih sampai ke jam 5 ini sudah alternatif terakhir. Pak Ustadz, saya bangunnya 5 menit sebelum azan subuh, masih bisa tahajud? Bisa. Itu namanya tahajud daripada tidak. Was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan. Burhan artinya jelas. Jadi kalau ada suami ibu Pak Burhan, itu artinya abang tuh jelas cintanya ke ibu. Siapa nama ayah kau? Burhan. Burung hantu. Sedekah itu jelas. Iman itu jelas apa tak jelas? Yang mengatakan iman itu jelas, tolong tunjukkan imannya. Iman itu abstrak, tak nampak. Untuk menjelaskannya bisa dilihat dari was-shadaqatu. Bukti iman itu sedekah. Jadi kalau ada tadi kotak dilewatkan, nampak dia memasukkan 2000, berarti 2000 itulah imannya. Kalau kita diajarkan begitu, mata kita menengok tangan orang atau mengukur diri kita? Kalau kita ngaji, ukur ke diri kita, jangan dipakai untuk ukur orang. Jangan nanti sore ada pengajian langsung tengok berapa iman kawan nih. 2500. Was-shadaqatu burhan. Sedekah itu penjelas. Penjelas apa? Penjelas iman. Waktu musim Covid berapa sedekah Koh Stephen? Hah? Cara mencarinya gimana tuh? Koh Stephen sedekah enter. Koh Stephen sedekah semua hartanya. Udah dikasihkannya semua, habis itu dia pun meninggal. Itulah iman dia. Was-shadaqatu burhan. Sedekah itu penjelas. Penjelas yang tak jelas, yang tak nampak. Mana nampak itu iman? Sekarang nih mungkin antum mengatakan Ustaz Somad ini yang paling hebat imannya, karena saya yang ngajar, saya yang dikasih meja. Tapi mungkin iman antum lebih besar daripada iman saya. Mana kita tahu? Was-shadaqatu burhan. Cara menjelaskan iman melalui sedekah. Was-sabru diya. Sabar itu adalah diya. Nur, cahaya. Wal qamara nura wasyamsa diyaan wal qamara nura. Diya sama nur, cahaya. Kalau buka kamus sama-sama cahaya. Nur, cahaya. Diya, cahaya juga. Apa bedanya? Nur
selalu dikaitkan dengan qamar. Apa arti qamar? Bulan. Sedangkan dia selalu dikaitkan dengan syams. Apa arti syams? Matahari. Cahaya bulan disebut nur. Cahaya matahari disebut dhiya. Apa bedanya? Bedanya yaitu Pak Ustadz, kalau nur cahaya bulan. Nur itu pantulan. Bulan itu pantulan kan? Bulan itu memantulkan cahaya matahari. Sedangkan dhiya adalah sumber cahaya. Wasabru dhiya, sabar itu adalah sumber cahaya. Kenapa disebut sabar itu sumber cahaya? Sabar, sabr, nama tanaman. Tulis di Google tuh nabatatus sabr, tanaman sabar. Nabatatus sabr, tanaman sabar. Tanaman sabar. Ini keluar. Handphone saya tak bisa tulis Arab Pak Ustadz. Belum masuk Islam. Ada setelannya situ, piring. Nabatatus sabr. Tulis di Google tuh tanaman sabar. Sabar itu nama tanaman. Nabatatus sabr. Kaktus, antum patahkan batang kaktus tuh, habis itu antum peras airnya. Gimana rasanya? Pahit. Itulah sabar. Sabar itu artinya pahit. Lebih pahit lagi kalau yang antum patahkan tuh kaktus punya orang, kesayangan dia pula. Mulut pahit, kepala bengkak. Untuk membuat video pendek, saudaraku dimanapun berada, kita selalu mendapatkan nasihat tentang sabar. Tahukah apa sabar itu? Sabar adalah nama tanaman. Apa tanamannya? Ini dia. Pahit kan? Itulah makna sabar. Yang manis itu hubungan kita. Saya untung udah tua. Kalau muda macam plan. Wasabru dhiya, sabar itu sumber daripada cahaya. Ada anak muda yang mestinya dia bisa pakai narkoba, dia bisa pacaran, dia bisa tidur sampai jam 9 subuh ini. Mau-maunya dia tidak pacaran, dia belajar serius, bangun jam 4 tadi, lalu kemudian dia datang pengajian kemari. Maka anak muda ini disebut anak muda yang sabar. Kenapa? Karena semua ini pahit. Bangun jam 4 itu pahit, putus itu kasih nomor, terus buang nomor itu. Maka antum adalah orang yang sabar. Sabar artinya sabar melawan hawa nafsu. Kawan antum di kos-kosan bilang, kau bodoh. Antum nanti jadi kepala dinas PU. Amin. Ada proyek flyover. Proyek ini bernilai 1 triliun. Tiba-tiba datang pimpinan perusahaan yang mau tender, dibawanya duit di 1 koper. Pak, tolong menangkan perusahaan saya untuk tender flyover nanti ya. Lalu antum bilang, saya tak mau mengasih makan anak bini saya uang haram. Bawa pulang uang haram. Antum pulang ke istri antum cerita, dek, tadi ada orang ngasih uang 1 koper. Antum adalah orang yang sabar. Apa kata istri antum? Tahu aku punya laki bodoh macam ini.
Sabar itu tiga. Yang pertama, sabar melawan yang haram. Itu yang paling tinggi. Yang kedua, sabar dalam taat. Sabar yang paling rendah, sabar ketika menghadapi musibah. Tapi yang selalunya disebut orang sabar, sabar yang mana? Anak muda, ganteng, punya duit, orang tuanya kaya, tak mau pacaran, belajar serius, dengar pengajian, itu sabar yang level mana? Sabar level 1. Sabar melawan maksiat. Saya Pak Ustadz selama kuliah nggak pernah pacaran, memang tak ada duit. Mana cewek mau? Cewek itu matre guys. Kalau kau tak duit dia tak mau. Ada Pak Ustadz kawan saya, sudah tak berduit, susah, orang kampung, mau cewek itu sama dia. Cewek itu bodoh, kurang akal. Kurang akal minum ayaka. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah menuntutmu. Laka, beda laka dengan ala. Laka positif, ala negatif. Laka positif, alaika negatif. Quran bisa laka tapi bisa alaika. Quran bisa menjadi pembelamu dan Quran bisa menjadi penuntut. Mudah-mudahan Quran jadi pembela kita. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, membela orang yang membacanya. Tapi ada ayat-ayat lain. Rubbatalil Quran wal Quran yal'an. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. La ta'kulur riba adhafan mudhafah. Allah, kata jamaah, rupanya dia kredit. Suara melambung-lambung tentang riba. Quran bisa penolong kalau kau amalkan. Quran bisa menjadi hujjatun alaika, penuntutmu kalau kau tidak amalkan. Kullun nas, semua manusia, yaghdu, semua akan pergi dan berlari. Manusia terbagi dua. Yang pertama, fabai'un nafsahu famu'tiquha. Ada orang yang sudah menjual dirinya dan dia sudah membebaskannya. Diri kita ini kita jual. Jualnya kepada siapa? Kepada Allah. Yang membeli siapa? Allah. Mana dalilnya? Ini kan lagi tren ini. Mana dalilnya? Padahal kasih dalilnya tak paham. Dalilnya, innallaha ashtara minal mu'minina. Allah sudah membeli dari orang beriman. Allah sudah beli diri kita. Diri kita ini sudah kita jual kepada Allah. Dan Allah sudah membeli diri kita ini. Kompensasinya apa? Bi anna lahumul jannah. Barang yang sudah dijual bisa dijual sekali lagi? Hanya pengkhianat yang menjual barang dua kali. Barang yang sudah ditawar kawan, sudah di DP. Berapa motor? Katanya kamu mau jual motor. Ya, berapa motor? Ya 20 juta aja lah. Aku DP dulu ya 3 juta. Sampai ke kampus datang kawan nawar. Berapa nih? 25 lah. Putus lah tuh. Tidak boleh membeli di atas belian. Tidak boleh meminang di atas pinang.
Pak, kupinang anak bapak ya, tapi nikahnya nanti aku setelah wisuda Januari 2023 insyaallah. Pas Oktober 2022 datang orang Minang. Dia kemarin naik ojek. Ini yang datang nih pakai mobil wakilan, lalat terpleset. Langsung diterima bapak. Putuslah tuh. Kita sudah menjual diri kita kepada Allah dan bayarannya adalah surga. Maka jangan jual kepada yang lain. Diri Abdul Somad ini sudah dijualnya kepada Allah. Hartaku sudah kujual kepada Allah. Manusia ini ada yang menjual dirinya kepada Allah lalu dia membebaskannya dari api neraka. Au mubiquha, ada pula yang menghancurkan dirinya, dijualnya ke setan. Ada orang jual diri ke setan? Beli bukunya, judulnya Al-Hiwar Ma'a Jinnil Muslim, dialog dengan jin muslim. Penulisnya Muhammad Isa Daud, orang Mesir. Di situ nanti antum tengok contoh-contoh jual beli dengan setan. Dijual diri ini kepada setan, lalu setan ada juga yang membuatnya dalam bentuk film. Bintangnya Al Pacino, bukan Al Padino. Al Padino kok seorang pengacara di Amerika yang sukses, rupanya sudah menjual dirinya kepada setan. Ada tuh daftarnya, penyanyi-penyanyi dan artis yang sudah menjual diri kepada setan. Artis jual diri kepada setan, pengabdi setan, lagunya lagu-lagu setan. Inilah 7 artis dunia yang menjual jiwanya kepada setan. Ini sudah dikatakan Nabi 14 abad yang lalu. Kita menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan jual kepada yang lain. Hadis yang kita kaji subuh ini rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh, ada dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Pas 6.15. Kita memang biasanya selesai 6.15 baru ke 6.30 menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya pegawai bank konvensional, rencana resign tahun depan. Selama bekerja saya punya rumah, kendaraan, tabungan. Jika sudah keluar, apakah harta saya halal atau haram? Jika haram, bagaimana cara mensucikannya? Semua barang yang dari riba yang diperoleh sebelum orang itu masuk Islam, waktu zaman Nabi, kata Nabi, tidak perlu kau buang, kau hancurkan. Kenapa? Karena dia tak tahu. Yang kedua, dia tak Islam. Itulah makna illa ma qad salaf, kecuali yang sudah lalu. Itu dalil bagi orang yang mengatakan gak apa-apa, kan udah berlalu. Dalilnya mana? Sahabat Nabi dulu kan tak ada disuruh Nabi hancurkan rumahnya. Beda, karena waktu itu belum kalau udah Islam udah jelas ya haram. Jadi kalau mau serahkan semua harta itu ke Baitul Mal. Zaman Nabi ada namanya Baitul Mal, tempat ibadah, sholat, Baitullah. Kalau tempat zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, namanya Baitul Mal. Serahkan semuanya. Makanya banyak sekali artis-artis yang tobat itu pulang dari nol. Ini haram semua. Diserahkan kemana? Sekarang tak ada lagi Baitul Mal.
masalih ammah, untuk kepentingan umum, masjid, sekolah Islam, pesantren, panti jompo, panti yatim. Begitulah yang saya tahu. Tanya juga ke ustadz yang lain, mungkin dia punya baca referensi kitab yang lain. Jelas? Tak ada tawar-menawar. Itu maka saya tak diundang lagi debat konvensional, karena saya tak pandai berlembut-lembut. Apakah sama hukum air liur anjing sama bulunya? Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum. Ini ember, ada air, datang anjing menjilat. Fa ahriquhu, tumpahkan semua. Setelah itu waghsiluhu, basuh, cuci 7 kali. Salah satunya dengan air bercampur tanah. Ambil tanah itu, masukkan ke air, siramkan dia basuh 1 kali, 6 kali dengan air suci mensucikan. Begitu cara membasuh. Agama Islam agama primitif, agama ketinggalan zaman, sudah ada deterjen, kok masih pakai tanah? Ternyata bakteri yang ada di dalam air liurnya itu tidak mati dengan deterjen dan sabun dan sampo. Dia hanya mati dengan bakteri yang ada dalam tanah. Makan bakteri, bukan jeruk makan jeruk. Sudah diteliti oleh pakar mukjizat Al-Quran dan hadis di Paris, Perancis. Saya mendengar ceramahnya di Masjid Al-Hadiyul Islami di Kairo tahun 1999. Saya mahasiswa semester 3. Datanglah pakar-pakar menyampaikan bahwa ketika bakteri dari tanah memakan bakteri dari binatang, dan ternyata yang disuntikkan ke dalam manusia itu adalah bakteri, virus disuntikkan ke dalam untuk membunuh virus. Maka banyak orang tak mau anaknya disuntik virus, karena yang dimasukkan ke badan itu adalah virus, untuk melawan virus. Belaga virus itu di dalam. Virus belaga, dia yang mati. Polisi menembak polisi, yang mati CCTV. Itu tentang air liur. Bagaimana dengan bulu? Kalau sama-sama kering, tak perlu disamak. Antum kering, anjing itu kering. Jam 12 siang berselisih sama anjing, disenggolkannya sedikit badannya, kata anjing, tak perlu disamak karena sama-sama kering. Pas anjing itu bersenggol, anjing itu kering, kulit antum basah. Lidah anjing itu basah apa kering? Basah. Dijilatnya kulit antum kering, itu maka disamak. Sama-sama basah, tak perlu disamak. Contohnya, antum mandi sama anjing itu di kolam renang, sama-sama basah. Ada anjing tenggelam, antum kalau nampak antum anjing tenggelam, antum selamatkan atau tidak? Kenapa tak diselamatkan? Dia makhluk Allah. Mau dicari tangguh, tak ada. Masuk antum mengangkat anjing, antum letak, tak perlu disamak karena sama-sama basah. Jelas? Sebelumnya menyampaikan salam dari warga Indragiri Hulu. Wa alaika wa alaihimussalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu saya buat status kemarin banyak yang kirim salam, Pak Ustaz. Kirim salam ini mana dalilnya? Dalilnya adalah Nabi menyampaikan salam malaikat Jibril kepada Aisyah. Jibril yuqri'uki salam. Itulah dalil menitip salam. Dan dulu sahabat Nabi kalau dia mau pergi umrah, datang kawan-kawan
menitipkan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam saya untuk Rasulullah, maka nanti di depan makam Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, dari semua sahabat kawan. Kalau tak ingat nama-namanya, kalau ingat dicatat. Salam dari si fulan, assalamualaikum ya Rasulullah. Salam dari fulan, assalamualaikum. Itu dalil menitipkan salam. Zaman dulu orang sebelum umroh ramai-ramai menitip salam. Sekarang ada yang menitip ceret kuning, tempat celak, batu cincin, tasbih batu. Saya bertanya, apa hukumnya ketika selesai azan dikumandangkan melantunkan solawat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tak ada larangan bersolawat setelah azan. Lalu kemudian orang itu bersolawat untuk mengingatkan supaya masyarakat ini bersolawat, melantunkan solawat. Ada solawat burdah, ada solawat dibai, ada solawat simtud durar, ada solawat al-barzanji, ada solawat nariyah, ada solawat tafrijiyah. Banyak sekali solawat yang disusun oleh ulama dengan kata-kata yang indah. Dilantunkannya dengan irama salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masuk anak satu lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin. Masuk anak satu lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk anak satu lagi, maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu sebenarnya mengajarkan anak dan masyarakat supaya bersolawat. Dan solawat yang dengan irama itu lebih mudah dihafal dan terngiang di telinga. Antum lagu yang antum dengar agak 3 kali, setelah berhenti mendengar dia masih terngiang tidak? Bu, lagu yang ibu dengar sekali 2 kali, setelah berhenti didengar sambil memasak, terngiang tak? Terngiang. Ngiangnya itulah yang mau dirubah dengan selawat. Paham? Jadi kalau anak-anak ini berselawat di masjid untuk mengusir ngiang-ngiang, terngiang dia sambil begitu sulit. Itulah yang diusir. Dia kalau tak dikasih contoh orang tak paham kadang. Paham? Kadang orang tak paham dia kenapa orang ini berselawat di masjid. Untuk mengusir ngiang itu. Antum di ruang ICU sendirian, itu semua suara kembali terngiang. Mana yang paling sering antum dengar, itulah nanti yang akan terngiang waktu mau sakaratul maut. Datang suara itu balik, rekaman-rekaman itu balik. Itulah maka kita disuruh sering mendengar Bayangkan antum di ruang ICU, anak, menantu, cucu, kawan, sahabat tak boleh masuk karena security. Saya datang menjenguk Ustadz almarhum Ustadz Johar Arifin di rumah sakit, tak boleh masuk. Naik ke lantai atas, tak, lihat aja di kaca, sendirian di dalam. Tapi kalau antum tasbih, itu yang subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu maka orang itu bersolawat. Antum pergi kemana-mana, solawat itu selalu dengan irama, karena itu nanti yang terngiang di telinga. Ngiang-ngiangnya itu yang mau diusir dengan solawat. Jika anak baru lahir,
bisa bernapas beberapa jam meninggal, apakah orang tuanya wajib akikah? Tidak ada satu mazhab pun yang mewajibkan akikah. Akikah itu hukumnya sunat muakkad, 7 hari. Tak bisa 7 hari 14, tak bisa 4 21, tak bisa tak tengok tanggal. Ibu bapak yang sekarang sudah 40 50 yang belum akikah, pulang dari sini beli kambing, buat acara sore. Nanti saya sore pulang dari Pelalawan, insya Allah saya singgah. Akikah saja, jangan ibu bercukur rambut, jangan minta ayun pakai marhaban. Akikah saja boleh dilaksanakan, baik kurang maupun lebih maka boleh dilaksanakan, tetap dapat pahala sunnah. Tidak wajib. Akikah itu hukumnya sunat muakkad. Kalau kuat wajib, kalau tak kuat sunat. Antara kuat dan tak kuat sunat muakkad. Jangan diotak-atik hukum taklifi namanya. Namanya hukum taklifi. Kuat wajib. Kalau amarnya tak kuat sunnat. Kalau nahinya kuat haram. Kalau nahinya tak kuat makruh. Tak disuruh tak dilarang mubah. Antara kuat dan tak kuat sunnat muakkadah. Ini 5 hukum taklif ini jangan antum taati. Jangan yang makruh antum naikkan ke haram, yang sunat antum naikkan ke wajib. Sesak napas jamaah. Itu yang banyak sekarang. Yang makruh dinaikkannya ke haram, yang sunat dinaikkannya ke wajib. Akikah itu sunat apa wajib? Sunat. Saya tak maulah akikah Pak Ustaz. Parah. Orang bayi tabung 100 juta. Kau baru nikah 3 bulan langsung punya anak. Begitu besar nikmat Allah. Kenapa kau tak akikah? Ada warga belum bercerai dengan suaminya, tapi dia menikah lagi dengan orang lain. Warga di sekitarnya tak tahu, cuman saya tahu. Apa hukumnya Pak Ustaz? Maka nikahnya tidak sah, karena perempuan itu bercerai setelah jatuh talak sampai 3 bulan, 3 kali suci, haid, suci, barulah dia boleh nikah dengan laki-laki lain. Dalilnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau hamil hatta tadakna hamlahun, sampai anaknya lahir habis nifas. Kalau lakinya mati, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Itu namanya iddah. Iddah itu masa fase menunggu, khawatir ada benih dalam, nanti anaknya tak jelas anak siapa. Ini dia istri orang, nikah dengan orang lain. Mungkin nama lakinya ini Bang Toib, tak pulang-pulang. Maka bininya nikah lagi. Tidak ada KUA di Indonesia yang berani menikahkan istri orang, karena dia bisa dipidana. Dengan syarat suami yang pertama menuntut. Kalau suaminya diam. Tapi kita sebagai masyarakat mesti kasih tahu. Kalau ibu bapak segan ngasih tahu, kirimkan video nih, potongan. Kamu bini orang masih terikat dengan suamimu, pernikahanmu dengan laki-laki yang kedua itu haram, dan kau laki-laki menikahi bini orang haram.
selama kalian hubungan sampai sekarang zina, solusinya suami yang pertama tuh menceraikan istrinya ini kalau dia memang tak mau lagi. Setelah itu habis iddah 3 bulan, barulah menikah dengan yang kedua. Jelas? Jangan sampai turun laknat Allah ke kampung kita ini gara-gara perbuatan maksiat. Kenapa ketika ada orang meninggal, orang yang bertakziah sering dibacakan Yasin? Wa in khatimul Qur'ana, buka buku 99 tanya jawab salat. Saya ambil dari Al-Azkar dan dari sini juga dari Riyadhus Shalihin. Wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Yang paling bagus dikhatamkan Al-Qur'an. Jadi yang paling bagus bukan Yasin, tapi yang paling bagus itu adalah khatam Al-Qur'an. Yang paling bagus itu dikhatamkan Al-Quran. Jadi pertanyaannya, kenapa Yasin Pak Ustadz? Yang paling bagus bukan Yasin, khatam Quran. Yang paling bagus itu satu orang mengkhatamkan dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Kalau tak sanggup, itulah maka ada Quran yang dibagi sejuz-sejuz, juz 1, juz 2, juz 3. Habis itu kita buat acara khatam. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan kami bersama-sama nih. Tapi karena tak sanggup membaca sekhatam Quran, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin. Hatinya Al-Quran itu adalah Yasin. Itulah mengapa yang paling bagus itu dibacakan Yasin. Dibacakan Yasin. Lalu kemudian paling tinggi sekhatam Quran. Kalau tak sanggup, hatinya Quran. Apa hatinya Quran? Yasin. Kalau tak sanggup, paling bawah Ummul Quran Al-Fatihah. Sampai bacaan Quran itu untuk orang meninggal itu Pak Ustadz, sampai lengkap dalilnya dalam 37 masalah populer. Yang punya buku 37 masalah populer, angkat tangan. Nah, minta sama dia biar dikopikan Ustaz. Mana yang pembahasan tentang bacaan Quran untuk orang meninggal itu ada lengkap semua dalil-dalil. Bagi yang tak yakin sampai, saya tak memaksa, cuman saya minta nama lengkapnya. Nanti kalau dia mati, saya kirimkan Yasin. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Hidupkan kameranya, rekam. Nanti pas saya bilang 1, 2, 3, action. Tunggu dulu, jangan hidupkan dulu. Udah? 1, 2, 3. Buka kitab Riyadhus Shalihin, halaman 275. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata rahimahullah, Allah merahmatinya, wa yustahabbu, dianjurkan sunnah hukumnya, an yuqra'a indahu syai'un minal Qur'an, dibacakan Quran kepada orang yang sudah meninggal dan dikubur itu. Wa in khatamul Qur'ana kullahu, kalau dikhatamkannya sekhatam Quran 30 juz semuanya, kana hasanan, maka itu baik.
Ini ada dalam bab doa lil mayyit ba'da dafnihi, setelah menguburkan mayat. Imam Nawawi mengutip Imam Syafi'i mengatakan ada baca Quran untuk mayat yang sudah dikubur. Saya percaya kepada Imam Nawawi dan Imam Syafi'i. Adapun kalian yang percaya kepada ustadz yang cuman baca buku kalau laptopnya hidup, maka saya lebih percaya pada Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kirimkanlah pada orang yang tak percaya. Udah jelas? Antum tak tahu halaman berapa, tapi jelasnya dalam bab doa lil mayyit ba'da dafn. Imam Syafi'i. Kami memiliki majelis taklim, kami punya ketua, tak mau musyawarah kalau memutuskan, lebih sering antum musyawarah lah. Ini curhat. Sedangkan Nabi musyawarah, tidak bisa main putus sendiri, harus musyawarah. Musyawarah. Wa amruhum syura bainahum, musyawarah. Tak boleh main putus-putus sendiri. Saya ingin menjadi make up pengantin tanpa bulu mata, tanpa soft lens. Bulu mata itu mana? Ini. Ada saya tengok yang dipasang orang tuh di TikTok tuh sampai bau gini bulu mata tuh. Tanpa soft lens, dibuat soft lens mata tuh biru, hijau, merah, macam Dracula. Dan cukur alis nih habis. Waktu duduk di pelaminan tuh cantik, pas malam tuh waktu macam terkejut lagi. Ayo gitu. Mak, begini rupa kau rupanya dek. Gitu. Di Pekanbaru jarang begini. Bagaimana hukumnya menjadi make up pengantin nih Pak Ustadz? Dalilnya, hadisnya diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. La'anallahul washimat, Allah melaknat yang membuat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur apa nih? Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi, memotong, menjarang, merapat. Wal mughayyirat, 5, merubah-rubah. Lil husni, karena untuk melebihkan. Adapun merubah dari yang tak layak menjadi layak, boleh. Tumbuh bulu matanya ini macam bulu ketiak. Lalu kemudian ibu make up tadi menggunting, merapikan. Boleh apa tak boleh? Boleh. Tumbuh gigi ini, maaf cakap, dia senyum kawan trauma. Mak katanya. Lalu datang Pak dokter nih, dipasangnya lah kawan, sehingga bisa dalam sekian bulan rapi balik. Boleh apa tak boleh? Nauzubillah, terjadi kebakaran, terbakar sebelah. Lalu operasi face off, boleh apa tak boleh? Merubah yang tak layak menjadi layak, boleh. Tapi yang sudah layak, merubah dari yang tak normal menjadi normal, boleh. Yang sudah normal jadi abnormal, hanya karena mengikuti tren. Jadi kalau mau makeup artis, sekedar-sekedarnya saja, bukan makeup artis, makeup pengantin. Kalau tak dikasih bedak dia nih Pak Ustadz, nanti disangka orang kuntilanak nikah, pucat muka. Kasihlah bedak sesuai warna kulit, bedak sesuai warna kulit. Karena banyak sekarang orang muka putih, tangan hitam.
Sesuai. Untuk apa sebetulnya make up? Kan untuk orang aja. Bini itu untuk orang apa untuk laki? Prinsip utama bini untuk laki, bukan untuk orang. Sekarang banyak orang bininya untuk orang. Saya bertamu ke rumah jamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu, saya terkejut. Salah rumahnya. Rupanya memang rumah orang itu. Kalau keluar rumah, begitu di rumah macam mak lampir. Rupanya make up tuh untuk laki orang. Ibu bermake up untuk laki di rumah, bukan untuk laki orang. Banyak sekarang perempuan kalau mau keluar rumah, untuk laki orang. Di rumah macam sapu tangan. Habis. Saya mau langsung berangkat. Orang ini mau membuat acara jam 10 di Indragiri Hulu, perbatasan Pelalawan, 4 jam ke sana. Saya bilang saya hari Rabu tidak bisa diganggu gugat. Tidak ada bupati, gubernur, wali kota, menteri, sultan, raja tak bisa mengundang saya hari Rabu. Hari Rabu saya di Jalan Kamboja. Jelas? Kalau saya tak datang hari Rabu, itu berarti pertama sudah ada janji lama sebelum kita mulai. Yang kedua berarti mati. Kalau sakit-sakit sikit saya tetap datang, karena tak jauh. Ada beberapa hari Rabu yang tak datang karena sudah janji lama sebelum kita pengajian ada. Kalau sebelum itu kosong semua. Rabu itu memang kosong. Ada Rabu itu nanti saya pergi ke Aceh, itu memang janji lama. Dan berangkatnya dari Sabtu. Seminggu saya pergi ke Aceh, itu ada. Ya, nanti antum bilang mati udah Ustaz. Enggak, belum. Ada janji lama. Itu nanti ada di 2023, ada lagi Rabu saya tak bisa. Itu janji lama ke Brunei Darussalam. Ada lagi Rabu tak bisa, itu pergi umroh. Saya setahun 2 kali umroh, Februari sama Agustus. Mudah-mudahan kita bisa pergi bersama. Ongkos masing-masing. Cuman itu. Ada beberapa Rabu yang saya pergi ke Aceh karena seminggu, ke Brunei Darussalam seminggu, ke umroh. Lain daripada itu siapapun mengundang saya tak bisa kalau Rabu. Rabu saya di Jalan Kamboja. Mau datang tak datang orang Kamboja, saya mengisi pengajian. Andai tak ada orang ini semua, saya tetap mengisi pengajian. Saya bawa tim ini berdua merekam. Jelas? Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak soleh dan solehah. Hati kita istiqomah di jalan Allah. Diberikan rezeki yang barokah. Untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah. Kami memohon kepadamu barokah kemuliaan Al-Fatihah. Wa bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami meminta kepadamu barokah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami. Umur dunia wal akhirah, urusan dunia, urusan akhirat. Balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami. Waghfir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami.
Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak-anak kami, anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswanya, anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma rzuqna al-istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam agama yang benar ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agama, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali masyaikhina, guru-guru, ustad-ustad, buya-buya kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis pengajian Riyadhus Shalihin ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.